Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta segenap hadirin yang dirahmati Allah. Islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta. Kedatangan Islam membawa pencerahan dalam setiap sisi kehidupan, meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Contoh dari bidang ekonomi meliputi semua aktivitas muamalah, keuangan, bisnis, pertanian, dan perniagaan. Kegiatan ekonomi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti saling membutuhkan, bergantung, dan saling menguntungkan satu sama lain dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang sering kita lakukan dan kita jumpai di masyarakat. Di antaranya produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan suatu barang. Guna untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan suatu barang. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan untuk menyalurkan suatu barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen, baik dari pedagang besar ataupun grosir, pedagang kecil ataupun retail, dan juga perantara. Yang ketiga adalah konsumsi. Apa sih konsumsi itu? Konsumsi merupakan kegiatan untuk menghabiskan atau memakai nilai guna suatu barang yang dilakukan secara berangsur-angsur ataupun langsung habis dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Siklus kegiatan ekonomi selalu berputar seperti itu terus-menerus, sehingga kegiatan ekonomi satu dengan yang lain harus dapat berjalan dengan lancar dan baik. Supaya kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik, maka setiap kegiatan ekonomi harus mempunyai tujuan dan visi misi yang jelas. Ingat, kegiatan ekonomi yang tidak hanya membutuhkan satu personil saja, melainkan membutuhkan banyak personil dan juga divisi, maka memungkinkan terjalinnya sebuah kerjasama, baik antar individu, kelompok, ataupun individu dengan kelompok yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu apa? Mendapat laba atau keuntungan. Al-kharaj bidoman, hak mendapat keuntungan disebabkan oleh adanya tanggung jawab menanggung kerugian. Hadirin yang dirahmati Allah, penerapan ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini semakin marak dan sudah dikenal oleh masyarakat. Ekonomi syariah merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat yang menginginkan muamalah yang dilakukan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam, seperti riba, maisir atau perjudian, dan gharar ataupun ketidakpastian dalam transaksi. Umat Islam di Indonesia sudah semakin menyadari bahwa urusan bermuamalah khususnya di bidang ekonomi sudah ada aturan dan rambu yang harus dipatuhi demi keselamatan dunia dan akhirat. Maka dalam bermuamalah, umat Islam menggunakan akad-akad yang telah diperbolehkan oleh ajaran Islam. Yang pertama ada akad qirad, yaitu akad di mana pemilik memutuskan atau memastikan untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dan memutuskan untuk membagi labanya atau dapat disebut dengan profit sharing. Yang kedua ada akad syirkah, yaitu bentuk kerjasama dua orang atau lebih dalam berusaha, keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama atau dapat disebut dengan profit and loss sharing. Dengan sistem kerjasama dalam ekonomi Islam, diharapkan dapat tercapainya keseimbangan dalam kehidupan. Hal dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dan visi misi diantaranya adanya kesulitan tim, memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab dari masing-masing personil, rendah hati, tidak egois, dan akomodatif terhadap kebutuhan orang lain dengan tetap mengumpulkan nilai keuntungan dan terhindar dari kerugian dan haramnya riba. Berkaitan dengan kerjasama telah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.
dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dan dasar haramnya riba telah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Konsep ekonomi berupa kerjasama telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendirikan pusat perdagangan dengan sebutan pasar bagi. Rasulullah menyediakan lahan yang disewakan oleh para pedagang untuk membuka lapak, menjajakan dagangannya untuk kebutuhan para konsumen. Namun dengan begitu, Rasulullah tidak melakukan penarikan pajak ataupun upeti, serta tidak memperbolehkan oleh para pedagang untuk membangun tempat tetap di lahan pasar bagi. Maksudnya, Rasulullah menerapkan prinsip siapa cepat dia dapat. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dan visi misi dalam bisnis, maka kerjasama ataupun kolaborasi antar individu mutlak harus dilakukan. Di samping itu juga, setiap individu harus mempunyai sikap semangat, disiplin, berani bermimpi, kreatif, gigih dalam menghadapi tantangan, dan juga mempunyai jiwa kerja keras. Karena kerja keras adalah formula untuk mencapai kesuksesan sejati. Dan banyak kerja keras tersembunyi di balik hal-hal baik. Melihat mantan dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.